Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zahratul Maula dengan NIM 23101162200018 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang perjalanan sastra dari masa ke masa dari periode Pujangga Baru, periode 45, periode 66, periode 80, periode 2000-an, peristiwa penting sejarah sastra di Indonesia, dan fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Masuk ke materi yang pertama, yaitu periode Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru dimulai pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1942. Dilatar belakangi oleh kejadian bersejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada umumnya, Pujangga Baru adalah nama majalah tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Majalah tersebut menjadi media pertemuan para penulis muda. Pada tahun tersebut pula diedarkannya tentang pendapat dan pendirian kesusastraan. Maka terbentuklah perkumpulan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru memiliki karakteristiknya sendiri, di antara lain yaitu bersifat dinamis, bercorak romantik atau idealis, memiliki sifat aktif romantik, dan menggunakan bahasa Melayu modern. Ciri-ciri periode Pujangga Baru antara lain yaitu bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia modern. Temanya tidak hanya tentang adat atau kawin paksa, tetapi mencakup masalah yang kompleks, seperti emansipasi wanita, kehidupan kaum intelek, dan sebagainya. Bentuk puisinya adalah puisi bebas, mementingkan keindahan bahasa, dan mulai digemari bentuk baru yang disebut puisi soneta. Pun tokoh yang mempelopori periode Pujangga Baru adalah Sultan Takdir Alim Syahbana, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Beberapa tokoh yang terkenal di masa ini ada Sanusi Pane, M. Yamin, Rustam Effendi, Y.E. Tatengkeng, Hamka, dan masih banyak lagi. Pada periode Pujangga Baru, tentu saja memiliki karya yang terkenal di masanya. Ada novel Layar Terkembang, karya dari Sultan Takdir Ali Syahbana, novel Belenggu karya Armin Pane, drama Sandiakala Ning Majapahit karya Sanusi Pane, kumpulan syair nyanyi sunyi karya Amir Hamzah, kumpulan puisi Rindu Dendam karya J.E. Tatengkeng, dan masih banyak karya lainnya dari tokoh yang berbeda pula. Memasuki materi yang kedua yaitu periode 1945. Periode 1945 diberi nama Angkatan 45 oleh Rosihan Anwar pada tahun 1949. Pemberian nama baru diresmikan pada tahun tersebut karena sebelumnya para tokoh sastrawan pada masa itu memperdebatkan pemberian nama dari Rosihan Anwar. Angkatan 45 disebut kurang relevan karena di dalam periode tersebut tidak hanya memuat tokoh sastrawan pada tahun 1945, tetapi tokoh pada tahun sebelumnya juga ikut andil pada masa tersebut. Sehingga Angkatan 45 juga bisa disebut dengan Angkatan Kemerdekaan. Adapun ciri-ciri dari periode ini diantara lain adalah terbuka, karyanya banyak dipengaruhi oleh sastra asing, bercorak realis dan naturalis, meninggalkan corak romantis, sastrawannya memiliki sikap individualis, dinamis, dan kritis,
lebih ekspresif dan spontan, serta karyanya mengandung sinisme dan sarkasme. Adapun tokoh yang mempelopori periode 1945 adalah Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Adapun tokoh-tokoh lain di periode 1945 diantara lain ada Pramudia Anantatur, Idrus, Usmar Ismail, Ida Nasution, dan masih banyak tokoh lagi yang lahir pada periode ini. Karya yang terkenal pada periode ini antara lain adalah Puisi Aku karya Chairil Anwar, ada juga kumpulan puisi Tiga Menguak Takdir karya Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin, novel Keranji dan Bekasi Jatuh karya Pramudia Anantatur, novel pendek Surabaya karya Idrus, drama Mutiara dan Dari Nusa Laut karya Usmar Ismail, drama Suling karya Utui Tatang Sontani, dan masih banyak lagi karya yang diciptakan para tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya memasuki materi yang ketiga, yaitu periode 1966 atau yang bisa disebut dengan periode 66. Periode 66 diberi nama Angkatan 66 oleh Hans Bagui Jassin atau yang lebih dikenal sebagai HB Jassin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai dengan 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Adapun ciri-ciri sastra periode 66 antara lain adalah bercorak perjuangan anti tirani, pembelaan terhadap Pancasila, berisi protes sosial politik, menegakkan keadilan dan pergerakan, bercorak membela keadilan, dan yang terakhir ada berontak terhadap ketidakadilan. Adapun tokoh yang terkenal pada periode 66 antara lain Taufik Ismail, Putu Wijaya, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, dan masih banyak lagi sastrawan yang lahir pada periode ini. Karya yang terkenal pada periode ini antara lain kumpulan puisi berjudul Tirani karya Taufik Ismail, drama Dalam Cahaya Bulan karya Putu Wijaya, puisi balada Terbunuhnya Atmo Karpo karya W.S. Rendra, kumpulan sajak berjudul Dukamu Abadi karya Sapardi Djoko Damono, dan masih banyak lagi karya yang diciptakan sastrawan pada periode ini. Baiklah, kita memasuki materi yang keempat, yaitu periode 80-an. Periode 80-an bisa disebut juga dengan Angkatan 80. Lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Sebab-sebab di atas tersebut menjadi dasar tentang tema yang dititikberatkan pada Angkatan 80, yaitu tentang roman percintaan dan kisah kehidupan pada masa itu yang sifatnya tidak dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Periode 80 ini merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Adapun karakteristik yang dimiliki sastra periode 80 antara lain adalah puisi yang dihasilkan bercorak
spiritual religius, sajaknya cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Sastrawan yang menggunakan konsep improvisasi, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Bahasa yang digunakan realistis, mulai menguat pengaruh dari budaya barat dan didominasi oleh roman percintaan. Tokoh-tokoh sastrawan yang lahir pada periode 80-an antara lain adalah Hilman Hariwijaya, Margate, N. Hadini, Mira Wijaya, Ahmadun Yosi Herfanda, dan masih banyak lagi sastrawan yang lahir pada masa ini. Karya sastra yang terkenal pada masa ini diantara lain adalah Cerpen Lupus, karya Hilman Hariwijaya, novel Badai Pasti Berlalu, karya Margate, novel Namaku Hiroko, karya N. Hadini, novel Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, karya Mira Wijaya, buku Ladang Hijau karya Ahmadun Yosi Herfanda, dan masih banyak lagi karya yang diciptakan oleh para sastrawan pada periode ini. Memasuki materi yang kelima, yaitu periode 2000-an. Pada tahun 1998, Angkatan Reformasi dimulai atau pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang Angkatan Reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik pada masa itu. Sastrawan pada Angkatan Reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi akhir tahun 1990. Adapun ciri-ciri sastra pada periode 2000-an antara lain menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna kontatif, banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan, dan kecenderungan ke puisi konkret. Kritik sosial sering muncul lebih keras. Penggunaan estetika baru, karya cenderung vulgar, munculnya cyber sastra di internet, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari. Pada masa periode 2000-an, banyak sekali muncul pengarang atau penulis wanita yang banyak dari mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan, kebebasan ekspresi, dan pikiran yang lepas, bahkan lebih berani daripada para sastrawan lainnya untuk menampilkan suasana atau nuansa erotik atau hal-hal sensual. Adapun sastrawan kaum perempuan seperti Ayu Utami, Dewi Lestari, Jenar Mahesa Ayu, Oka Rusmini, dan masih banyak lagi. Sedangkan sastrawan kaum laki-laki seperti Terelie, Acep Zamzam Nur, Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Herfanda, Andrea Hirata, dan juga masih banyak lagi sastrawan yang lahir pada periode 2000-an. Karya yang terkenal pada periode 2000-an adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, Ayat-ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Sizari, serial Supernova karya Dewi Lestari, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan,
Dan masih banyak lagi karya sastra yang terkenal pada periode 2000-an. Materi yang keenam adalah peristiwa-peristiwa penting sejarah sastra di Indonesia. Tentu saja selama perjalanan sastra di Indonesia ada peristiwa-peristiwa penting yang tentu saja juga tertulis di sejarah. Yang pertama ada berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Commissie for the English School of Volkslectuur atau yang bisa disebut dengan Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor for the Volkslectuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Peristiwa yang kedua adalah kelahiran dari konsepsi estetik periode 45. Periode 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Yang ketiga adalah muncul istilah Angkatan 66. Tahun 1966 muncul istilah Angkatan 66 yang menandai peristiwa penting dalam bidang sastra. Kemudian yang keempat ada manifest kebudayaan. Munculnya manifest kebudayaan ini menjadi peristiwa penting dalam bidang sastra. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 atau lebih tepatnya pada periode 66. Dan yang terakhir atau yang kelima ada Majalah Pujangga Baru. Angkatan atau periode Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Memasuki materi yang terakhir yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra pop atau sastra populer. Mulai dengan sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di media koran. Selanjutnya ada sastra perempuan. Dalam sastra perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Salah satu fenomena yang menarik dalam dunia sastra Indonesia adalah munculnya sejumlah penulis perempuan yang merupakan generasi muda seperti Dea Lestari dengan karyanya Supernova 1 dan Supernova 2, Jenar Mahesa Ayu dengan karyanya Mereka Bilang Saya Monyet dan Jangan Main-Main dengan Kelaminmu, dan Abida El Khaliki dengan karyanya Perempuan Berkalung Sorban, dan tentunya masih banyak lagi karya sastra yang menjadikan perempuan itu sebagai tokoh utama. Selanjutnya ada sastra pop atau sastra populer. Sastra populer sendiri berarti karya sastra yang terkenal pada masa tersebut atau hingga saat ini. Itu tadi adalah pemaparan materi singkat dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau sikap saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.